Babcock Internasional dari Inggris kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemampuan maritim dan pertahanan Indonesia dengan penandatanganan Letter of Intent terbaru pada Juli 2025. LOI ini bukan sekedar kelanjutan dari kerjasama tahun 2021, melainkan sebuah perluasan besar dari sisi cakupan dan arah strategis. Jika pada tahun 2021, Babcock hanya mentransfer lisensi desain frigat Arrowhead 140 untuk program frigat Merah Putih, maka kerjasama terbaru mencakup penguatan ketahanan maritim, keamanan laut, dan bahkan ketahanan pangan. Ini menandai evolusi hubungan panjang Indonesia-Inggris dari sekadar transaksi alutsista menjadi kemitraan pertahanan maritim untuk jangka panjang. Menurut Managing Director Babcock untuk AUKUS dan pertumbuhan bisnis, kerjasama ini akan memperkuat Angkatan Laut Indonesia sekaligus mendorong industri pertahanan lokal. Pendekatannya kini jauh lebih inklusif, mencakup pelatihan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas SDM dalam negeri. Ini berbeda dari kerjasama sebelumnya yang berfokus pada pengadaan satu jenis kapal. Dalam Letter of Intent terbaru, Babcock menekankan pentingnya keterlibatan luas industri di Indonesia dalam proses produksi dan dukungan logistik, termasuk pemeliharaan serta perawatan kapal yang selama ini menjadi titik lemah pertahanan laut nasional. LOI yang ditandatangani di atas kapal perang Inggris HMS Richmond menegaskan makna simbolis dan politik dari kerjasama ini. Penandatanganan disaksikan pejabat tinggi Indonesia seperti Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari dan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Momen ini memperlihatkan bahwa Babcock memandang Indonesia tidak lagi sekedar pasar produk militer, melainkan mitra penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Hal ini juga mempertegas peran Indonesia dalam landscape pertahanan regional, termasuk keterkaitannya dengan inisiatif seperti AUKUS dan penguatan pengaruh Inggris di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama di tahun 2025 ini juga mencerminkan perubahan pendekatan industri pertahanan global dari transaksi ke arah kolaborasi jangka panjang. Babcock menekankan bahwa proyek ini akan membuka lapangan kerja, menciptakan keterampilan teknis tinggi, dan membangun ekosistem maritim yang mandiri di Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia memperoleh nilai lebih dibandingkan kerjasama sebelumnya, yakni penguasaan rantai pasok dan transfer teknologi yang nyata. Untuk Indonesia, hal ini sangat relevan dengan visi kemandirian dan transformasi industri pertahanan nasional yang dicanangkan pemerintah untuk masa depan. Isi LOI terbaru mencakup 3 fokus utama: penguatan pertahanan laut melalui platform kapal perang modern, peningkatan keamanan maritim dengan sistem pemantauan dan kontrol terpadu, serta dukungan terhadap ketahanan pangan lewat perlindungan laut, tangkap, dan zona pesisir. Ini memperluas fungsi pertahanan menjadi instrumen pembangunan nasional. Pendekatan ini tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan militer, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ekonomi maritim dan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan maritim Indonesia bukan hanya bersifat defensif, tetapi juga produktif dan berdaya saing. Secara keseluruhan, kerjasama Babcock dan Indonesia telah berkembang dari proyek lisensi menjadi model kemitraan strategis. LOI 2025 ini membangun dasar kuat bagi masa depan pertahanan laut Indonesia dengan kapal perang modern, keterlibatan industri lokal, dan peran geopolitik yang semakin penting. Jika kerjasama ini dijalankan secara konsisten, Indonesia dapat mengukuhkan diri sebagai kekuatan maritim utama di kawasan Asia Tenggara. Sementara Babcock juga bisa memperluas pengaruhnya dengan pendekatan berbasis kemitraan, dan Indonesia bisa memperoleh manfaat jangka panjang berupa penguasaan teknologi, kemandirian industri, dan postur pertahanan lautnya semakin tangguh dan mandiri. Bagaimana menurut kalian?